Oke, ada pertanyaan yang masuk tentang coaching. Bagaimana seorang coach mampu menyusun kerangka berpikir kepada coachee agar lebih terarah? Hmm, menyusun kerangka berpikir kepada coachee agar lebih terarah. Pertanyaan ini sungguh menarik bagi saya, ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin akhirnya bisa kita elaborasi bareng-bareng. Saya meyakini ya, seorang coach itu tidak menanamkan cara berpikir tertentu kepada coachinya. Jadi kalau yang dimaksud pertanyaan tadi adalah seorang coach itu apa ya, mentransfer suatu kerangka berpikir tertentu kepada coachinya agar bisa lebih terarah gitu ya. Saya sih ngerasa nggak seperti itu. Namun yang bisa dilakukan oleh seorang coach dalam proses sesi coaching adalah kita bisa belajar banyak model coaching. Nah, ini bisa nih, ya. Banyak sekali model percakapan dalam coaching. Ya, itu ada yang namanya grow, ada yang namanya Vira, ada yang namanya proses, ada juga yang singkatannya tumbuh juga kalau nggak salah. Ada lagi yang pakai kartu gitu, misalkan point of view, itu ada aturan mainnya juga. Ya, itu banyak sekali coaching model yang bisa digunakan. Ya, di situ ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh seorang coach untuk melakukan sesi coaching. Nah, jadi mungkin dengan mempelajari model coaching itu bisa membantu proses sesi coachingnya lebih ada tujuannya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Lebih apa ya? Lebih clear ini bagi coachnya terus dan juga coachingnya dalam proses menjalankan sesi coaching tersebut. Sebenarnya buat apa sih sesi coaching ya gitu? Atau pertanyaan apa lagi nih yang harus dimunculkan dan segala macamnya, atau pertanyaan apa dulu ya, kan ada saya bikin pertanyaan nih, misalkan saya bikin 10 pertanyaan seorang coach nih, apa dulu yang harus saya tanyakan misalkan. Nah, mungkin bisa merefleksikan atau mereferensikan ya ke coaching model yang ada. Nah, itu bisa dilakukan ya, bisa searching di Google, banyak itu contoh-contoh pertanyaannya, banyak sekali juga model-modelnya. Itu nanti bisa dilakukan dan bisa dicek tuh, oh ini bisa digunakan dalam sesi coaching. Nah, tapi sekali lagi tujuannya bukan untuk menginstall suatu pemikiran tertentu gitu ya kepada peserta atau coachingnya gitu ya, bukan seperti itu tujuannya. Tapi dengan adanya coaching model tersebut, seorang coach maupun coachingnya ya, terutama sesi coachingnya itu akan dibantu gitu ya, akan terbantu dengan adanya model percakapan itu. Biasa karena model percakapan itu dia bicaranya tahapan apa dulu nih yang perlu dibicarakan, apa yang mungkin biasanya ya, oh bagian pertama tentang goalsnya dulu gitu, terus yang kedua misalkan ngobrolin tentang realitanya kondisi saat ini seperti apa, yang bagian ketiga ngomongin tentang opsi-opsinya yang memungkinkan bisa dilakukan agar mencapai goals yang udah disampaikan di awal gitu kan gitu. Nanti yang keempat apa rencana aksinya misalkan yang akan dilakukan, gimana jaga komitmennya, biasanya itu contoh-contoh ya, alur proses percakapannya. Nah, itu bisa dilakukan, semoga dengan alur itu bisa membantu proses sesi coachingnya memiliki dampak yang lebih baik. Nah, apakah itu terarah, apa membuat coachingnya jauh lebih terarah atau enggak, itu depend on sih menurut saya ya, tergantung proses sesi coachingnya itu akan berlangsung seperti apa ya. Nah, pastikan model coaching ini tidak membuat proses sesi coachingnya itu berjalan jadi kaku gitu ya. Jangan sampai tuh, wah gua berdasarkan apa yang gue pelajari nih, habis pertanyaan ini nih, habis pertanyaan B, pertanyaan C nih, dari modelnya kayak gitu tuh gitu. Tapi ketika pada saat pelaksanaannya itu dilakukan secara apa ya, dipaksa gitu, padahal coachnya jawabnya apa, akhirnya pertanyaan tetap aja dilanjutin sesuai dengan model coachingnya. Nah, itu jangan juga gitu. Maka ada istilah uh, dancing with coachee gitu ya, seorang coach itu dancing with coachee, sehingga akhirnya apa seperti menari gitu kan, oh kita ikutin jawabannya kemana gitu kan, kita explore lagi jawabannya itu dan segala macamnya. Ya, jadi model coaching digunakan sebagai pola pikirnya kita dalam proses coaching, kira-kira apa aja yang perlu
penting dan bisa dibahas dalam sesi coaching tersebut. Bukan berarti harus letter luck seperti itu secara urutan gitu ya dalam proses sesi coachingnya. Semoga menjawab dan selamat mencoba.